Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada hari ini Kamis 14 Februari 2021 akan melaksanakan ujian tesis atas nama Mufti dengan NPM 17220111091 dengan judul tesis tanggung jawab perdata Direksi Perseroan Terbatas yang telah dinyatakan valid terhadap pajak perusahaan. Studi kasus pada kantor dan Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Bangkok. Adapun yang menjadi ketua tim yaitu Bapak Profesor Dr. Wahyu Susanto SHMU, Sekretaris Bapak Dr. Sunario SHMU, penguji 1 Bapak Dr. Hamzah SHMH, penguji 2 Ibu Dr. Amnawati SHMH, dan penguji 3 Bapak Dr. Muhammad Fakih SHMS. Selanjutnya saya persilakan kepada ketua tim untuk memimpin sidang pada hari ini. Pada Bapak Profesor Dr. Wahyu Susanto SHMU dipersilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Sound sistemnya ya, Prof. Ya. Kok berisik begini kenapa ya? Oke. Ya, pada hari ini kita akan menguji saudara Uki dengan tesis berjudul Tanggung Jawab Perdata Direksi PT yang telah dinyatakan valid terhadap pajak perusahaan. Pada saudara Nuki, sudah siap? Siap, insya Allah siap. Oke, silakan berdoa. Siap. Untuk kesempatan pertama, saudara Nuki silakan mempresentasikan apa yang menjadi abstrak dari tesis tersebut. Dalam waktu 10 menit, silakan. Baik, terima kasih waktu yang diberikan. Langsung saya mulai bahwa Direksi PT selaku wajib pajak badan memiliki tanggung jawab menyetorkan PPN dan melaporkannya kepada negara dalam suatu masa pajak. Ketika wajib pajak badan dinyatakan valid, maka tanggung jawab tersebut bukan dibebankan kepada Direksi PT kembali, Direksi PT lagi. Salah satu kasus yang jadi studi bahasan saya adalah kasus pelanggaran yang dilakukan oleh PT Sumber Urip Sejati Utama yang bergerak di bidang penjualan pupuk urea. Perusahaan tersebut melakukan aktivitas pembelian pupuk dan menjualkannya lagi kepada konsumen. Dan ketika dari aktivitas kegiatan usaha perseroan tersebut, perseroan mempunyai kewajiban di bidang perpajakan yaitu melaporkan setiap aktivitas transaksinya dan menyetorkan pajak pertambahan nilai atas transaksinya tersebut ke kantor pajak Pratama. Namun faktanya si PT Sumber Urip Sejati Utama ini melaporkan ke kantor pajak Pratama tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya. Hal ini menimbulkan adanya kerugian negara atas penerimaan pajak dari wajib pajak badan PT Sumber Urip Sejati Utama. Selanjutnya, kantor pajak tersebut melakukan pemeriksaan buper atau biasa disebut bukti permulaan terhadap PT Sumber Urip Sejati Utama. Namun pada saat pemeriksaan buper tersebut ditemukan fakta hukum PT Sumber Urip Sejati Utama dinyatakan valid oleh Pengadilan Niaga. Nah, terhadap fakta hukum valid tersebut, justru penyidik pajak tidak mengajukan diri atau tidak melakukan penagihan pajak melalui kurator, tapi langsung menaikkan masalah tersebut menjadi ke tingkat ke tahap penyidikan oleh pegawai negeri
penyidik pegawai negeri sipil kantor pajak Bengkulu dan Lampung. Atas kasus tersebut, saya melakukan penelitian dan menemukan masalah tentang bagaimana tanggung jawab perdata Direksi PT Sumber Urip Jati Utama yang telah dinyatakan pilot terhadap pajak terutang yang timbul akibat pelanggaran yang dilakukan oleh direksi. Yang kedua, apa akibat hukum terhadap Direksi PT Sumber Urip Jati Utama yang dinyatakan pilot terhadap pajak terutang yang timbul akibat pelanggaran yang dilakukan oleh direksi. Selanjutnya, teori yang saya gunakan teori bisnis judgment rule, teori fiksi, teori kesatuan bisnis, dan teori kepastian hukum. Pendekatan penelitian, saya menggunakan pendekatan yuris empiris, teknik pengumpulan data-data primer dan sekunder, teknik analisa data saya lakukan secara kualitatif, dan pengolahan data dengan seleksi data, klasifikasi data, dan sistematis data. Hasil penelitian berdasarkan pasal 20 ayat 2 huruf E, junto pasal 21 ayat 1 dan ayat 3A, junto pasal 32 ayat 1 dan 2 KUP atau Undang-Undang Pajak, serta pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan, sejak Badan Hukum PT Sumber Urip Jati Utama dinyatakan pilot oleh Pengadilan Niaga, maka tanggung jawab direksi PT beralih kepada kurator. Kanwil Direktur Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung yang melakukan pemeriksaan bukti permulaan terhadap wajib pajak badan tersebut melakukan penagihan pajak terutang kepada kurator dengan melengkapi dokumen surat ketetapan pajak atau surat tagih pajak ditambah dengan denda 150% dari nilai pajak terutang PT Sumber Urip Jati Utama dari harta pilot. Namun Kanwil DJP di samping itu pula dalam keadaan pilot, posisi Kanwil DJP Bengkulu Lampung mempunyai hak istimewa untuk mendahului dalam memperoleh pembayaran pajak terutang dari harta pilot. Yang selanjutnya berdasarkan pasal 18 junto pasal 13A Undang-Undang Pajak atau KUP mengenai asas ultimum remedium, maka Kanwil DJP Bengkulu Lampung seharusnya menghentikan pemeriksaan buper. Akibat hukum terhadap wajib pajak Sumber Urip Jati Utama, pemeriksaan buper berhenti, penagihan pajak dilakukan oleh Kanwil Pajak beralih kepada kurator, pembayaran pajak terutang dengan budel pilot atau harta pilot oleh kurator. Kanwil DJP Bengkulu Lampung sebagai kreditur preference mempunyai hak tagih yang didahulukan dari kreditor-kreditor pilot lainnya. Namun dengan Kanwil Pajak tidak melakukan penagihan pajak terutang, maka kesempatan untuk memperoleh pembayaran pajak terhutang dari harta pilot menjadi gugur demi hukum. Selanjutnya, sarannya yang dapat saya berikan dalam penelitian ini adalah sebaiknya kantor DJP Bengkulu Lampung lebih mengutamakan asas ultimum remedium dalam penyelesaian tanggung jawab pajak terutang PT Sumber Urip Jati Utama yang telah dinyatakan pilot guna menyelamatkan kerugian negara di sektor pajak atas pajak terutang PT Sumber Urip Jati Utama. Yang kedua, pemerintah harus membuat peraturan pemerintah yang secara khusus tentang petunjuk teknis mengenai pelaksanaan hak-hak negara sebagai kreditur preference dalam melakukan penagihan pajak terutang terhadap para wajib pajak. Demikian Prof yang saya sampaikan. Oke. Untuk pengambilan nilai, kesempatan pertama saya silakan kepada siapa nih kira-kira? Oh, ada Pak Waki, apa pakai duluan? Masih ada Bapak di fakultas, Pak. Oh, belum datang ya, udah. Oke. Penguji utama Dr. Hamzah. Dr. Hamzah siap? Silakan Pak Dr. Hamzah. Ada Pak Dr. Hamzah? Oh ya, silakan.
Ini sebelum nunggu itu, saya koreksi dulu nih Saudara Anuki. Siapa? Prof. Prof. Ini wacana saudara harusnya dirubah. Iya. Profesor Mustafa sekarang bukan lagi direktur, Iya. jadi udah ganti Wan Abbas. Siap. Ya juga nomor 9 ini masih kosong titik-titik, nanti diperbaiki lagi. Siap. Ya. Siap. Oke, silakan Pak Dr. Anto. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saudara Muki. Muki ini artinya Nur. bisa ada yang lebih pendek dari nama saya. Apa arti Muki? Kalau kata orang tua saya, singkatan dari Nur Kalam Ilahi yang ini. Baik. Kita masuk ke tulisan saudara dalam bentuk tesis ini mengambil topik tentang tanggung jawab perdata. Saudara memiliki tanggung jawab itu apa? Satu hal kewajiban yang harus dijalankan oleh seseorang. Tanggung jawab itu adalah Satu kewajiban yang harus dipikul oleh seseorang, yang harus ditanggung dan harus dijalankan oleh seseorang. Kewajiban yang harus dijalankan oleh seseorang. saudara mungkin bisa memberikan makna yang demikian mendasarkan kepada apa? Karena dari metodologi saudara, tentunya saudara bisa melihat dari apa itu, dari sumber data. Sumber data yang mana yang dijadikan dasar saudara mungkin mengatakan tanggung jawab itu dimaknai demikian. Dari Undang-Undang Pajak KUP. Dari Undang-Undang Pajak KUP, disingkatnya KUP. Dia mengatakan tanggung jawab seperti itu. Oh, kalau secara harfiah tanggung jawab sifatnya sesuatu yang harus dilakukan, Pak. Ya itu saudara mungkin bisa memaknai demikian. Itu diambil dari mana? Kalau saya tanya nama Muki, saudara Muki mendasarkan kepada pengertian yang diberikan oleh orang tua, ya kan? Iya. Nah sekarang pengertian yang diberikan oleh Muki tentang tanggung jawab itu diambil dari mana? Dari bahasa Al-Quran. Mana? Dari bahasa Al-Quran. Kalau nama saya dari bahasa Al-Quran menurut orang tua saya. Bukan tanggung jawab, tanggung jawab. bukan Kalau tanggung jawabnya. Tanggung jawab dari Undang-Undang PT. Arti tanggung jawab itu Muki dapatnya dari mana? Satu, kalau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Wah, oke. Ya. Sekarang kita lanjutkan. Perdata. Apa itu perdata? Ada bagian perdata, ada bagian pidana. Sekarang perdata itu apa? Perdata itu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia? Iya, di Indonesia.
Dia bisa menerjemahkan itu bahasa Indonesia asal kata perdata dari apa? Lalu saudara mungkin bisa menjelaskan ketika ini dijadikan satu, jangan menjadi majemuk tanggung jawab perdata, lalu saudara Luki akan memberi jawaban kepada saya tanggung jawab perdata itu apa jadi? Kalau menurut saya sesuatu yang harus dilakukan atas kewajiban yang diberikan oleh undang-undang. Tanggung jawab perdata. Kan bukan tanggung jawab pidana, bukan tanggung jawab tata negara, bukan tanggung jawab internasional, bukan tanggung jawab administrasi negara, bukan tanggung jawab apa itu pidana, ya kan? Iya. Tapi tanggung jawab perdata. Lalu tanggung jawab perdata itu apa? Ketika tanggung jawab bisa dimaknai demikian suatu sebuah kewajiban yang dibebankan kepada seseorang, ya kan, untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Lalu perdata tidak dijawab. Ketika digabungkan ini menjadi sebuah pernyataan tanggung jawab perdata apa jadi? Sesuatu yang harus dilaksanakan dan karena Kalau saudara mungkin buka kitab undang-undang hukum perdata, ya kan? Punya nggak kitab undang-undang hukum perdata? punya. Ya kan? Lalu itu mengatur peristiwa-peristiwa keperdataan, kan itu? Iya. Nah, peristiwa-peristiwa keperdataan yang diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata itu peristiwa yang kayak mana? Biasanya kalau keperdataan lahir dari satu peristiwa-peristiwa kayak perjanjian atau perbuatan hukum orang per orang. Orang per orang itu dalam kitab undang-undang hukum perdata. Kitab undang-undang hukum perdata ada berapa buku itu? 4. 4 buku. Jadi peristiwa-peristiwa yang diatur oleh buku 4 buku itu peristiwa tentang apa saja? Tentang benda, orang, benda, Terus orang, benda, buku 3. Lupa. bagaimana kita menulis tentang pertanggung jawab perdata, tapi perdatanya tidak dikuasai. Iya. Kalau peristiwa itu ada peristiwa orang, peristiwa kebenaran, peristiwa perikatan, lalu terakhir peristiwa apa? Buku keempatnya. Pembuktian dan namanya advokat mungkin Lupa. pembuktian dan
Daluarsa. Daluarsa ya, tentang daluarsa. Gimana? Buku satu tentang orang-orang apa yang diatur di buku satu? Peristiwa keperdataan orang-orang itu, peristiwa apa yang dilakukan orang itu atau yang terjadi terhadap orang itu di buku satu? Orang itu kalau dalam KUHP itu sejak dia lahir dia sudah punya hak keperdataan. Nah, jadi dia lahir. Nah, Terus dia sejak dia lahir dia itu apa lagi? orang Habis dia lahir apa dia? orang anak-anak belum cakap. Anak-anak ini kan habis dia lahir peristiwa apa lagi? Dan diatur dari buku satu KUHP Perdata. Habis dia lahir memang dia anak. Nggak mungkin yang lahir itu kambing. Pasti anak itu. Iya. Iya kan? Ya, Habis dia jadi anak-anak, jadi remaja, dewasa, lalu dia lakukan apa lagi? perkawinan. Nah, jadi dia ngatur buku satu itu ngatur soal orang lahir, orang kawin, lalu orang apa lagi? Meninggal waris. Nah, mati. Bukan persoalan matinya yang diatur dalam buku satu, tapi apa? Akibat dari matinya itu punya Akibat dari matinya itu dia meninggalkan harta waris. waris. Karena syarat waris itu harus mati dulu. Iya. Gitu. Nggak bisa waris karena dia nggak mati dulu. Siap. Kan? Itu tidak. Jadi peristiwa keperdataan di direksi perseroan. Nanti kita tingkatkan setelah penguasaan keperdataannya. Buku 2 KUHP Perdata soal benda. Benda ada berapa? Ada 2, benda bergerak dan tidak bergerak. Benda bergerak, tidak bergerak. Ada nggak benda bergerak-gerak? Nggak ada. Benda bergerak. Benda bergerak-gerak ada nggak? Nggak ada. Ada nggak benda bergerak-gerak? Nggak ada. Ada. Terus saya bergerak-gerak ini. Iya. Ya kan? Iya. Ini tidak dikategorikan sebagai benda yang dimaksud dalam buku 2 KUHP Perdata. Ya kan? Kalau perdata hanya menjelaskan ada benda bergerak, tidak bergerak. Hati-hati kata perdata kan? Iya. Ada benda bergerak disebut benda tidak bergerak, ya kan? Iya. Apa itu? Benda bergerak. Ya, dalam KUHP Perdata pasal 820 mengatakan ada benda bergerak disebut benda tidak bergerak. Apa itu namanya? Benda itu bergerak, tapi oleh KUHP Perdata dinyatakan sebagai benda tidak bergerak. Apa namanya? Tanah. Apa? Tanah contoh. Benda tidak bergerak. Kan benda. Oh, benda bergerak. Benda bergerak, bendanya bergerak. Nah, Tapi oleh KUHP Perdata di dalam pasal kitab undang-undang perdata, benda itu dinyatakan tidak bergerak. Apa namanya? Benda apa itu? Teridentifikasi benda apa itu? Mobil bukan? mobil ya. Uang. Mobil bukan? Mobil. Bukan. Terus apa lagi? Kereta bukan? Bukan. Bukan. Lalu apa? Lalu apa KUHP Perdata itu? Mengidentifikasi benda bergerak yang dia nyatakan sebagai benda tidak bergerak. Itu apa namanya? Hah? Apa itu maksudnya? Kapal nanti. Apa namanya persoalan sengketa kapalnya Abu Prabu Bungara? Bukan. Nah, Enggak. kapal itu dinyatakan benda tidak bergerak oleh KUHP Perdata yang bobot matinya minimal 20 ton. Paham mungkin? Paham. Nah, persoalan benda sudah dicabut sama dengan buku 1. Perkawinan di buku 1 sudah dicabut. Kalau Undang-Undang 174, ya kan?
persoalan buku 2, benda mana yang sudah dicabut? Benda apa? Tidak bergerak, berwujud Ya. tanah. Itu sudah dicabut oleh undang-undang nomor 42 nomor 5 tahun 60 tentang UTA, Undang-Undang Pokok Agraria. Buku 3 tentang apa? Tentang perikatan. Perikatan. Perikatan kata dasar dari apa? Ikat. Ikat. Orang itu diikat dengan apa? Perjanjian. Orang itu diikat dengan apa? Ikat orang itu undang-undang buku 3 tahun pertama. Ikatannya itu dengan apa? Alirabiah. Perjanjian. Mengikat orang. Iya, kalau ikatnya itu, kalau itu kan kapalan kamu bahwa terikat itu lahir dari undang-undang dan lahir dari perjanjian, ya kan? Iya. Kalau perjanjian tadi itu kan sudah nyata-nyata. Pengikatannya dengan apa? Diikat dengan apa? Orang itu diikat dengan apa? Ikatan perjanjian itu bentuknya apa? Kalau bukti buat perjanjian, surat kuasa, surat kuasa mewakili klien. Isi surat kuasa itu apa? Isinya. Hak yang kewajiban. Jadi dia diikat oleh apa ikatnya jadi? Suatu hak yang kewajiban. Hak dan kewajiban. Baru kepada buku 4 tentang pembuktian dan daluarsa. apa perbedaan pembuktian dalam perdata dengan pidana? Kalau apa perbedaan pembuktian dalam perdata dengan pidana? Kamu sholat subuh nggak tadi? Sholat subuh. Sholat duha nggak tadi? Kayak lu duha dong. Kita sama Allah bukakan pemikiran saya, bukakan hati saya, beri saya petunjuk. Rabbil Isra'i sabri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Memuji kamu ini bukan Fir'aun. Siap. Tapi itu harus kamu hadapi segala kamu gampang dong nanti. Ya? Perbedaan pembuktian dalam perdata dan pidana sebenarnya kamu kuasai sebagai advokat. Ya kan? Bukti dalam pidana itu harus Material. Bukti dalam perdata itu harus Formil. Saya nggak bisa menyatakan itu istri saya kecuali ada buku nikahnya formil. Kamu nggak biasa lagi bersuara saya keras kayak gini. Biasa. Siap. Direksi apa itu direksi nanti? Organ perusahaan. Apa? Organ perusahaan, organ PT. Nah, apa saja organ perusahaan itu? Orang yang mengurus perusahaan, satu direktur, Ya. kedua komisaris, Terus, tiga pemegang saham. oke, kamu kuasai. Yang kedua persewa, yang selanjutnya persewaan. Persewaan masyarakat dari apa ini? Ada A. Zero, Zero itu apa nanti? perkumpulan. Zero itu apa nanti? Apa zero itu? Perseroan terbatas PT. Ya? PT itu perseroan terbatas. Zero itu asal kata dari
Ini perseroan terbatas. Yang terbatas itu kan seronya kan? Seronya. Iya kan? Iya. Seronya jadi. Persekutuan modal. Apa? Persekutuan modal. Persekutuan niaga. Persekutuan niaga itu terdiri dari apa? Yang disekutukan itu apa saja? Perniagaannya itu. Sekutu itu apa? Ini disebut apa? Disebut perkumpulan. Yang disekutukan itu kegiatan usaha dan yang kumpul itu siapa sih? Orang. Iya. Orang itu kumpul di situ dalam rangka ngumpulin apa itu? Orang mau buat usaha. Buat usaha itu akan memperoleh apa? Mau untung. Untung itu apa yang dibutuhkan itu? Ya. Uang lah, bentuknya uang. Untung itu bentuknya dalam bentuk apa? Untungnya? Iya. Saham atau? Untung itu bentuk saham itu bentuknya saham itu bisa kamu kasihkan ke istri kamu nggak? Bisa. Ya, terus kamu bisa dibelanjakan sama istri kamu nggak? Saham itu ke mall? Nggak bisa. Nggak bisa. Saham itu hanyalah sebuah surat berharga. Berharga apa sih? Yang mempunyai nilai. Berharga apa dia? Harganya itu bisa dilihat dari apa itu? Surat itu. Diukur dengan apa harganya? Dari nilai saham. Iya, saham. Jual saham nih. Ya. Saya ukur saham saya itu bernilai dengan apa? Untuk mengukur uang saya ini, bahwa saham saya itu bernilai, mengukur dengan apa? Uang. Jadi saham itu, kalau bahasa Semedo, saham apa? Saham. Nggak tahu. Mungkin bukan orang Semedo. Tahu yang saham. Oh, beda lagi. Jadi perseroan terbatas itu berdasarkan dari seroan itu artinya uang. Surat berharga apa berharga uang. Nah itu yang terbatas. Lalu yang telah dinyatakan pilot, apa itu? Pilot itu bangkrut. Sita umum bangkrut salah satu bagian dari pilot. Kalau dalam suku pilot, undang-undang pilot itu apa? Sita umum. Apa? Sita umum atas semua kekayaan debitur pilot kalau dalam undang-undang pilot. Pilot itu kan bangkrut kata kamu tadi. Iya bangkrut. Ya kan? Tapi itu dalam arti sempit. Ya kan? Dalam undang-undang kehidupan gitu. Bahwa seseorang itu atau punya dinyatakan pilot apabila punya orang punya utang dan apabila orang itu dinyatakan pilot ada utang lebih dari 2 orang. Nah, maka dia dinyatakan pilot. Itu kan? Iya. Jadi kalau cuma satu hutang, boleh sampai ikannya? Nggak bisa. Nggak bisa. Oleh karena pecah hutangnya itu. Ya kan? Iya. Itu. Pajak berhutang nggak bisa saya pajak berhutang. Ya. Jadi begitu nanti konstruksi konstruksi
berpikir secara hukum itu begitu. Kekuatan orang hukum itu adalah ketika dia memaknai sebuah terminologi itu dengan sangat kuat. Bagaimana caranya? Metodologi ngajari. Metodologi itu menginjeksinya dengan data-data itu. Jadi nanti ketika bukti bertempur di masyarakat itu begitu. Karena di kuliah di fakultas hukum ini orang hukum itu salah satu huruf buat masalah. Kontrol R-nya hilang. Itu untuk orang. Intel diganti dengan intel, E-nya diganti dengan I. Salah satu huruf begitu juga terhadap ini semua peristiwa hukum, semua hubungan hukum yang ada di masyarakat. Harus mampu diidentifikasi dengan baik, dimaknai secara hukum. Saya kira itu dari saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Kesempatan berikutnya kepada Ibu Dr. Amnawati. Kami persilakan Bu Amna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Siap. Bagaimana caranya berpikir? Iya, berpikir. Pencerahan dari Pak Menteri memberi apa namanya iya. Konstruksinya lebih terstruktur. Bagaimana menyusun judul ini? Kemudian kenapa motif partisipatif menjawab? Menurut saya karena ketika mengkonsepkan kerangka konsep tulisan ini tidak lengkap. Iya, datanya. Saya ingin bertanya di sini di abstraknya tertulis bahwa direksi itu melakukan pelanggaran. Iya. Pelanggaran macam apa yang dilakukan oleh direksi ini? Kalau dari kasusnya sendiri, direksi ini yang menjalankan kan direktur. Dalam Undang-Undang Hukum Pajak, badan ini kan diwakili ketika urusan pajak diwakili oleh direktur. Jadi pelanggaran yang dilakukan direkturnya ini tidak melaporkan hasil kegiatan usahanya ke kantor pajak dengan transaksi yang tidak sebenarnya. Transaksinya itu dibuat tidak sesuai dengan faktanya untuk mengecilkan kewajiban dia sama negara. Itu kalau pelanggaran yang dilakukan. Jadi itu di situ yang diatur undang-undang pajak itu harus itu yang paling fatal, nggak boleh dilakukan gitu. Itu pelanggaran. Konsep pelanggaran itu apa? Konsep pelanggaran sesuatu yang dilarang undang-undang dilakukan oleh seseorang. Sesuatu yang dilakukan oleh seseorang yang dilanggar sesuatu yang dilakukan oleh seseorang, suatu perbuatan dilakukan oleh seseorang yang dilanggar oleh undang-undang, melanggar maksudnya bertentangan dengan aturan. Pelanggaran. Apa itu sama dengan perbuatan melawan? Oh iya, perbuatan melawan hukum sama. Sama. Konsep PMH itu apa? Kalau konsep PMH salah satunya satu perbuatan yang bertentangan dengan subjek orang lain. Satu lagi, ada 4 itu.
bertentangan dengan ketertiban umum, bertentangan dengan undang-undang konsep PMH. Di PW diatur pasal berapa? 1365 KUH Perdata PMH. Masa ini 1365 itu salah. Ada di sini. Enggak apa lebih ini. Enggak apa. Sebagai seorang advokat Anda harus Harus mengetahui iya. kepala. Sip. Jangan pernah abai dengan 1365, bahkan dengan sejarahnya pun harus melotot di luar kepala. Bukannya, oh ini 1365, ini asal mulanya 1365 muncul ini seperti ini. Dan nggak boleh salah sebut, karena unsur-unsurnya sudah pasti. Udah pasti kepentingan bersama. 65, 67 atau nggak salah itu. Lupa. Saya belajar itu ketika S1 sampai sekarang masih dan nggak boleh lupa karena kita sampai hukum apalagi advokat. Iya. Nah, pertanyaan berikutnya, sama nggak pelanggaran ini dengan pelanggaran yang ada di KUHP pasal 1 ayat 2 asas legalitas atau sama nggak dalam KUHP dalam konsep tindak pidana pelanggaran ini sama nggak? Enggak, beda. Gimana bedanya? Kalau KUHP asal 1 ayat 2 itu tentang asas legalitas, selama tidak ada undang-undang yang melarangnya, maka dia tidak bisa dikenakan pidana kalau dalam KUHP. Pelanggaran di KUHP itu diatur buku berapa? Buku 1 kalau pelanggaran. Nah, antara pelanggaran di buku 1 itu dan pelanggaran yang Anda maksud ini sama tidak? Kalau menurut sama sih karena ada pidananya di sini sama. Beda. Dalam konsep hukum pidana ada 2 jenis tindak pidana. Satu berupa satu pelanggaran, satu kejahatan, kedua pelanggaran. Jelas beda pelanggaran misalnya masuk di piring. Oh iya. Ya, kejahatan masuk. Piring itu? Enggak, bukan di piring. Ini sifatnya kalau di piring kan itu pidananya di bawah, kalau nggak salah di bawah 1 tahun. Kalau di piring. Kalau kejahatan ini yang di atas 4 tahun. Piring itu yang 2.500.000 itu kan? Iya, 2.500.000 tentang kerugiannya. Jadi itu berbeda konsepnya. Tapi itu sebagai kita akan kerugian konkret. Jadi mari kita lihat koneksitasnya. Itu harusnya kalau pengacara sudah di luar kepala ya. Jadi ya, Anda pernah menghadapi kita berlupa? Banyak lupa. Kalau memang basic dasar-dasarnya banyak yang lupa saya. Banyak yang lupa. Iya. Jadi lebih sering langsung ke pokok kasusnya gitu. Pulang aja ya, ingat pulang ya. Yang lain boleh lupa lebih. Iya. Jangan nggak ingat ya. Iya. Nah, tadi sudah ditanya, saya tanya lagi, unsur dari tanggung jawab itu apa saja? Unsur dari tanggung jawab. Iya, ini kan bicara tanggung jawab. Unsurnya apa saja tanggung jawab? Satu hal yang harus dilakukan, sesuatu yang harus dilakukan. Definisinya. Saya tanya unsurnya. Jadi kalau kita ngomong tanggung jawab, itu ada unsurnya yang harus dipenuhi, baik secara pidana maupun secara kenegaraan maupun secara pidana. Unsurnya itu
Saya bisa mau responsibility, saya bisa mau tanggung jawab, tapi apa isinya, maksudnya itu apa? Secara praktek Anda paham, tapi Iya, secara bahasannya saya agak letterlocknya saya agak lemah. S1 lulusan berapa? 2004. 2021 berapa tahun? 20 Dulu kayak Pak Kiting mau ngitung gitu. 17 tahun ya, 17 tahun. Tapi itu bukan alasan untuk lupa. Iya, ya. Mengapa menggunakan istilah ultimum remedium? Apa perdata tidak punya istilah lain yang tidak kemudian? Karena ini kan karena ultimum remedium asas ini memang yang berlaku di undang-undang pajaknya. Ini berlaku di situ, jadi lex spesialisnya ada saya pakai yang itu undang-undang ultimum remedium asas itu. Disebutkan di dalam undang-undang pajak ultimum remedium. Di penjelasan. Di penjelasannya tentang penghentian satu perbuatan ketika ada membayar denda. Kalau di perdata ada nggak istilah? Ada tapi saya lupa. Ada tapi lupa. Ada kalau di perdata. Mungkin sebaiknya ilmu pendataannya sekali lagi. Iya. Itu saja Pak Ketua Komisi Pembimbing. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Amna. Sekarang kalau gitu giliran Pak Dokter Paki udah datang belum? Belum datang, Prof. Belum, oke. Kalau gitu saya dulu yang menguji. Saudara Nuki, Siap, Pak. tadi saya tertarik dengan jawabanmu atas pertanyaan Pak Dr. Hamzah. Anda menyamakan antara kewajiban dan tanggung jawab. Betul? Benar. Masa kewajiban dengan tanggung jawab sama? Iya, Prof. Masa kewajiban dan tanggung jawab sama? Sama, Prof. Sama. Sama. Dasarnya apa kamu bisa bilang sama? Karena sama-sama memiliki melaksanakan sesuatu, Prof. Yang wajib. Jadi kalau tidak melaksanakan kewajiban, baru dikenakan tanggung jawab. Nggak bisa tanggung jawab duluan baru kewajiban kan? Iya. Berarti antara kewajiban dan tanggung jawab sama nggak? Ada beda kalau beda Prof. Kalau tanggung jawab mempunyai sanksi, Prof. Kalau tanggung jawab punya sanksi, kalau kewajiban? Kewajiban belum tidak mencakup sanksinya, Prof. Oh enggak, kalau dikaitkan dengan sanksi. Contohnya kamu masalah pajak. Iya. Membayar pajak itu kewajiban atau tanggung jawab? Kewajiban. Kewajiban. Kalau tidak membayar pajak berarti apa? Ada tanggung berarti jawab. Dia harus dimintai tanggung jawab. Dimintai tanggung jawab ya, Prof. Iya. Jadi dengan demikian tanggung jawab itu sebagai resiko hukum. Resiko hukum. Ya. Jadi bukan hanya karena tidak memenuhi kewajiban, kamu melanggar hak orang lain pun kamu dikenakan tanggung jawab. Tanggung jawab. Tapi bukan dikenakan kewajiban, toh? Iya, Prof. Nah, jadi artinya antara tanggung jawab dan kewajiban berbeda. Beda. Maka di dalam teori hukum, hak dan kewajiban itu masuk dalam konteks akibat hukum. Iya, Prof. Ya. Akibat hukum itu sebagai
akibat yang muncul dari adanya hubungan hukum. Iya. Ya, jadi harus diluruskan lagi. Siap. Terus kemudian kamu menggunakan teori business judgment rule. Iya. Dan satunya lagi apa itu? Teori fiksi. Iya. Kalau menurut teori fiksi yang tanggung jawab siapa? Teori fiksi orang yang menjalankannya. Orang yang menjalankan, berarti direksi. Direksi dalam hal ini direktur. Direksi sama direktur kok dibedakan? Iya, Prof. Apa direksi dan direktur dibedakan? Kalau beda sih, Prof. Kalau direksi dia organnya, Prof. Kalau direktur kan lebih cenderung ke langsung yang melaksanakan. Itu cuma term aja. Ya. Dalam undang-undang digunakan direksi, dewan direksi. Dewan direksi. Tapi kalau perusahaan itu memakai nama direksi, apa nggak boleh? Boleh kan? Boleh. Boleh, artinya itu cuma penamaan, istilah. Ya, penamaan. Ya, jadi di perusahaanmu mau pakai presiden direktur boleh, mau pakai CEO juga boleh. Ya, itu cuma istilah dalam manajemen yang paling pas apa terserah. Oke, nah berarti kalau menurut teori fiksi yang bertanggung jawab itu adalah direktur. Oke. Sementara judgment rule yang bertanggung jawab siapa? Yang menyebabkan kerugian kok judgment rule. Siapa yang menyebabkan kesalahan tersebut? Siapa yang menyebabkan kesalahan tersebut? Artinya bisa juga direktur atau bisa juga organ PT yang lain, komisaris kalau faktanya, ataupun pemegang saham. Nanti dilihat dari fakta kasusnya, Prof. Nah, sekarang di dalam perkara yang kamu teliti ini, sebetulnya siapa yang bertanggung jawab? Kalau saya direkturnya, Prof, yang melaksanakan, Prof. Yang melaksanakan? Jadi komisaris itu nggak tahu apa-apa, dia juga nggak melaksanakan kewajibannya mengawasi, Prof. Jadi semua direktur semua, Prof. Kok bisa nggak tahu? Kenapa komisaris? Ya, Prof. Kan itu juga. Komisaris kan nggak boleh pasif. Komisaris juga aktif. Kalau nggak diberitahu dia bisa minta laporan. Mengawasi minta laporan, Prof. Lah iya, makanya. Kan kalau misalnya direksi mengabaikan komisaris, komisarisnya kan bisa melayangkan surat. Iya, Prof. Ya kan? Iya, Prof. Nah ini kok komisaris tidak melayangkan surat minta laporan, kenapa? Karena yang jadi komisaris, faktanya ini perusahaan keluarga, jadi yang jadi komisaris ibunya sendiri, Prof. Oh gitu. Jadi semua PT-nya sebatas dibuat sebagai alat saja untuk bisa jalanin usaha. Jadi organ yang lain itu tidak berfungsi, Prof. Jadi semua direktur pemegang sahamnya mereka juga suami istri. Mereka berdua itulah, Prof, pemegang sahamnya. Oh gitu. Ya berarti udah benar kalau bapaknya sebagai direksi di situ kan? Siap, Prof. Ya, oke. Nah, berarti kalau gitu, siapa yang membuktikan lebih dulu bahwa itu judgment rule itu yang bersalah itu siapa? Kalau dari teori ini yang membuktikan penyidiknya harus, Prof. Penyidiknya? Iya, yang melakukan pemeriksaan, Prof. Bukan self-assessment? Iya. Jadi artinya direksi itu harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, bukan begitu? Ya, benar, Prof. Iya kan? Iya. Ya, jadi beda tanggung jawab di dalam perpajakan dengan tanggung jawab di dalam judgment rule. Iya. Gitu ya? Iya, berbeda, Prof. Benar. Ya, itu makanya itu harus dikoreksi. Ya. Ya, di dalam teori kamu katakan judgment rule itu ditentukan dulu siapa yang bersalah. Iya, Prof. Sementara di dalam KUP itu self assessment dari laporan pajak
kantor pajak baru mengetahui kalau ada transaksi yang tidak sebenar. dilaporkan. Iya. Ya kan? Yang tidak Iya, sebenarnya kan karena tidak dilaporkan. Iya, Prof. Yang tidak dilaporkan jadi ditegur supaya membenahi laporan SPT yang lalu. Iya. Otomatis dengan pembenahan maka ada pajak terutang. Iya. Betul gitu ya? Iya, benar, Prof. Terus kemudian kita masuk ke dalam undang-undang kepailitan. Itu gimana masalahnya undang-undang kepailitan? Iya, Prof. Yang maksudnya, Prof, izin, Prof. Undang-undang Di kepailitan. dalam undang-undang kepailitan, Iya. itu yang mengajukan permohonan pailit siapa? Itu kalau dalam kasus ini yang mengajukan itu direkturnya sendiri, Prof. Direktur PT Sumber Urip ini, Prof, mengajukan diri, mempailitkan diri, Prof. Ya, tapi kan tetap syaratnya harus dipenuhi. Minimal 2 kreditor yang tidak bisa dibayar. Iya, benar, Prof. Siapa yang dimaksud 2 kreditor yang tidak bisa dibayar itu? Kalau dalam faktanya itu bank, Prof. Ada beberapa bank yang dia utang itu dijadikan kreditornya sama dia, Prof. Tapi pajak nggak dia jadikan kreditor di situ waktu pengajuan pailit. Jadi di situ juga udah nakal lagi kan? Iya, Prof. Padahal kan pajaknya itu adalah pajak terutang, tapi dia tidak melaporkan. Iya, dia tidak Bahwa melaporkan. dia tidak sanggup memenuhi kewajiban membayar pajak. Iya, Prof. Nah, jadi kalau gitu, logis dong berarti kalau kantor pajak tidak tahu bahwa ada proses pailit. Iya, tidak tahu, Prof. Karena di sini saya melihat tidak tahu itu ada 2 konteks. Tidak tahu petugas pajak tentang peraturan pailit, bahwa setiap kreditor harus melaporkan kepada kurator. Iya, Prof. Tadinya saya pikir dia nggak tahu. Atau yang kedua, ketidaktahuan bahwa ini sedang dalam proses pailit. Dan dengan jawaban itu berarti menunjukkan bahwa ketidaktahuan adanya proses pailit. Iya, Prof. Kalau izin, Prof, kalau di faktanya pada saat proses pailit memang kantor pajak tidak tahu, Prof. Tapi setelah pailit, kantor pajak itu sudah diberitahu, cuman tidak diindahkan, Prof. Faktanya seperti itu, Prof. Tidak diindahkan maksudnya gimana? Waktu proses dia mengajukan diri pailit ke Pengadilan Negeri Jakarta, Pengadilan Niaga, pajak tidak diberitahu bahwa dia lagi mengajukan proses. Tapi pada saat setelah pailit, udah ada putusan pailit, nah sudah baru kantor pajak itu diberitahu bahwa ini udah pailit loh, gitu, Prof. Udah pailit atau PKPU? Pailit dulu, Prof. Jadi pada saat buper itu dia pailit dulu, Prof. Pailit itu dari proses PKPU itu yang nggak dijalankan, Prof, sama kantor pajak dan kurator gitu. Juga, biasanya kan begitu ada gugatan pailit, ya, kan PKPU tuh biasanya. Iya, di situ PKPU. Tapi karena ini yang mengajukan pemohon pailitnya adalah direktur sendiri, maka dia juga tidak mengajukan PKPU. Iya. Tapi mestinya kreditor bisa dong, bank itu kan bisa melakukan reschedule dengan PKPU. Bank tidak melakukan PKPU. Tidak, Prof. Faktanya kalau bank tetap mengajukan diri sebagai kreditor separatis. Cuman ini ketika buper ini udah tahu hutang pajaknya nilainya sekian, ini kurator pun tidak masukkan ini jadi satu utang PT, Prof. Kurator juga nggak tahu kalau ada utang pajak. Jadi ada dua sisi yang saya temukan. Kurator tidak melaksanakan tugasnya, dia tidak ngecek utang-utang pajaknya. Yang kedua, penyidik pajak juga tidak mengajukan diri sebagai kreditor, Prof. Jadi seolah-olah kayak nggak ada gitu loh, Prof. Ya itu yang kita bahas tadi, Pak. Iya, faktanya padahal ada gitu loh, Prof. Iya, itu kan petugas pajak. Sementara kurator sendiri tahu nggak bahwa ada pajak terutang? Kalau di faktanya tahu, Prof, karena kurator pernah dibawa juga sama si debitor pilot ini untuk diperiksa, pertanyaan Prof. saya lalu, kalau kurator tahu bahwa ada pajak yang terutang,
menjadi kewajiban dia untuk mengirim surat kepada kantor pajak atau tidak? Maksud saya, apakah dia cukup pasif atau dia sebagai kurator harus aktif? Kalau kurator sifatnya hanya memberitahu sudah, Prof. Memberitahu secara lisan sudah, tapi tidak bentuk surat, Prof. Dalam bentuk apa? Jadi dari sifatnya kalau kurator lebih cenderung sifatnya pasif kalau yang saya teliti, Prof. Jadi nunggu minta SKP-nya mana, surat ketetapan pajak si PT ini mana, dia punya kewajiban utangnya harus dibayar mana gitu. Nah ini juga nggak dilakukan juga sama kantor pajak nih, Prof. Ya tapi kuratornya sudah memberitahu kepada kantor pajak. Sudah, Prof. Karena kuratornya juga ya udah diperiksa. Itu yang saya maksud. Ya. Iya, Prof. Itu menurut saya itu aktif, bukan pasif. Iya, Prof. Siap, Prof. Ya kalau pasif dia duduk di belakang meja aja. Iya, Prof. Ya, dan justru dia udah memberitahu apakah notifikasi itu berupa tertulis atau lisan, itu nggak ada masalah. Iya, Prof. Oke, berarti kesalahan memang benar ada pada kanwil pajak dong berarti. Iya. Iya, Prof. Akhirnya dengan sikap yang seperti itu, pajak terutangnya dibayar nggak? Nggak dibayar, Prof. Jadi langsung dinaikkan penyidikan. Pada saat tahap penyidikan, faktanya jaksa pun tidak pernah jaksa pun nggak pernah diberitahu bahwa ini udah pilot gitu. Jadi memang penyidik pajaknya menyembunyikan ini, Prof. Faktanya, Prof. Ada motif apa kira-kira menurutmu? Artinya pada saat pemeriksaan berkas juga tidak diberitahu bahwa dia ini udah dipilot. Jadi BAP kurator itu tidak dilampirkan di berkas perkara, Prof. Jadi seolah-olah pada saat, iya, Prof. Makanya, apa motivasinya si petugas KUP itu tidak, ya kan? Iya, Prof. Tidak memasukkan itu. Menurutmu apa? Kalau dari versi pajak berbeda, kata dia undang-undangnya nggak seperti itu, lahirnya bukan dari seperti itu. Kalau dari penyidiknya, jadi nggak ada kaitannya, kata dia. Seperti itu terus. Dia tidak bisa menjawab itu, Prof. Jadi dia mau memisahkan antara urusan pajak-pajak, pilot gitu. Iya, jadi artinya bukan ya, dari bisa dong. Iya, Prof. Ya nggak bisa dong. Ya, ini kan kalau pilot itu kan pertanggungjawaban perdata. Iya, Prof. Iya kan? Iya, Prof. Sebetulnya utang pajak itu bukan utang perdata, tapi karena yang dia akan ditagih sudah dinyatakan pilot, akibat hukum dari pilot adalah semua harta debitor dikuasai oleh kurator. Iya, Prof. Itu masalahnya. Oke. Jadi memang orang pajaknya yang tidak sadar hukum menurut saya. Iya, kurang sadar. Iya, tapi kesimpulanmu begitu enggak? Iya, kesimpulan saya seperti itu, Prof. Bahwa kantor urusan pajaknya yang telah berbuat lalai. Ya, sengaja itu bukan lalai, malah mengabaikan. Iya, mengabaikan. Kalau lalai itu ada tendensi dia nggak tahu, nggak sengaja. Ya, tapi kalau mengabaikan kan sudah diberitahu. Iya, sudah diberitahu. Sudah diberitahu, tapi dia tidak bertindak. Nah, itu mengabaikan. Ya, jadi bukan lalai. Dikoreksi lagi itu kalau emang kamu tulis lalai. Iya, Prof. Dia mengabaikan. Dan kata lain seolah-olah kantor pajak itu super body. Iya, Prof. Di atas kurator dari undang-undang kepailitan. Iya, Prof. Gitu ya. Nah, iya, Prof. Terus kamu juga menyinggung istilah ultimum remedium. Apa maksudnya di situ? Baik, Prof. Dalam KUP atau Undang-Undang Hukum Pajak, ultimum remedium itu pidana itu akan jalan terakhir yang ditempuh oleh kantor pajak apabila wajib pajak ini mangkir untuk memenuhi kewajibannya, Prof. Nah, dengan akibat hukum seperti ini, lalu apakah kantor pajak akan menggunakan hukum pidana? Faktanya memang diteruskan ke penyidikan, berarti naik ke hukum pidana jalan, Prof. Sekarang? Harusnya artinya begini, Prof. Dalam Undang-Undang Hukum Pajak, ultimum remedium ini jadi setiap fase dalam pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak itu ada
ada kesempatan untuk wajib pajak berhenti, gitu. Sanksi administratif namanya, Prof. Disertai Ya. denda. Jadi pada saat bauper, ketika pajak terutangnya sudah terbit, itu bisa berhenti, tidak dilanjutkan ke penyidikan sepanjang si wajib pajak membayar pajak terutang ditambah denda 150%, Prof. Ya. Nanti naik penyidikan, bisa berhenti juga penyidikan, bayar dendanya 4 kali bayar, Prof. Diangsur maksudnya 4 kali itu. Iya, Prof. Nah, Ya, waktu itu, iya, Prof. Ya terus kamu mau ngomong apa? Nah, jadi seharusnya apabila penyidik pajak lebih mengedepankan asas ultimum remedium, dan dia juga mengetahui bahwa debitur sudah beralih ke kurator, ini sudah pilot wajib pajak ini, dan hartanya juga cukup untuk membayar kewajiban pajak, itu seharusnya pada saat buper itu langsung beralih ke kurator, dia langsung nagih ke kurator untuk penagihan pajaknya, gitu, pajak terutangnya. Tapi ini tidak dilakukan juga, Prof. Makanya itu yang saya terapkan asas ultimum remedium itu, dia tidak menerapkan atas asas ultimum remedium, lebih mengedepankan untuk pidananya, Prof. Lawannya ultimum remedium apa? Asas. Kalau ultimum kan pidananya terakhir. Iya, pidana terakhir. Kalau pidana yang didahulukan, bahasa hukumnya Pak? Nggak tahu. Lawannya dari ultimum. Nggak tahu. Lupa, Prof. Maksimum remedium. Jadi dilakukan secara maksimum, tidak Siap, Prof. jadi bukan dibelakangkan. Ya. Ya, Prof. Nah, jadi dengan demikian makin menunjukkan lagi bahwa memang kantor pajak itu mengabaikan. Ya, Prof. Ya. Karena justru kurator sudah selesai membayar semua kewajibannya debitor, masih ada sisa aset, mestinya bisa buat bayar ke kantor pajak, tapi kantor pajak tidak mengajukan tagihan kepada kurator. Ya, Prof. Ya, itu yang saya bilang, kemungkinan dia ego sektoral, merasa pajak adalah kewajiban negara, kewajiban pada hukum publik. Ya, Prof. Ya, sementara hukum publik kan memang merasa superior di atas hukum perdata. Iya, Pak. Nah. Oke. Silakan Pak Dr. Sunaryo kalau mau mengajukan pertanyaan berikutnya. Terima kasih, Prof. Dan gimana? Langsung, Pak. Apa, Pak? Karena sudah terpisah dari itu kan? Iya, Pak. Jadi pertama dari mana? Iya, terus. Mungkin saya tanya terkait dengan apa yang sudah disinggung oleh fungsi pertama. Ya. Siap. Dr. Hamzah tadi dikatakan dari sudah dikupas per kata dari itu dari awal sampai akhir ya. Nah, ini kan bicara tentang tanggung jawab data dari direksi perseroan teratas. Itu ditanyakan, ya kan? Ada dua kata di situ yang digabung, yaitu perseroan dan teratas, ya, di sila PT. Ya. Tapi ditanya seperti apa? Ya. Untuk bicara perusahaan khususnya dalam bentuk PT harus paling tidak satu terminologinya tahu, oh itu disebut PT, ya kan? Kemudian dari terminologi itu apa yang dimaksud, apa batasan pengertian dari PT sendiri juga harus dipahami, kan gitu sampai nanti ke hal-hal yang lebih rinci lagi
Ya. Iya. Bicara PT itu kan bisa menjadi panjang lebar. Maksud tadi nanti sudah bicara tentang organ PT. Iya. Ya. Organ PT tadi ada berapa? Ada tiga. Ada Komisaris, satu. pemegang saham, 2 komisaris, 3 direktur. Ulangi, yang nomor 1 apa? Pemegang saham karena tertinggi. Saham. Ya. Kalau dari strukturnya yang paling terkuat pemegang saham. Nah, saya kan ingin mendapatkan jawaban dari Nugi. Organ PT itu apa saja? Yang pertama adalah Komisaris. ya? Yang pertama direktur dulu. Itu sudah bolak-balik lagi. Di pemegang saham. Pemegang saham. Bukan tertinggi dalam PT itu adalah Pemegang saham. yakin. Ya, Pemegang saham itu siapa? ya orang-orang yang Istilah lain dari pemegang saham adalah tadi kan saham bertanya, kan? Ya. Sekarang kan pemegang saham itu istilah lain bisa disebut juga dengan istilah RUPR. Ini juga kali tadi ditanya organ PT-nya pemegang saham. Yang benar adalah Rapat umum pemegang saham. RUPS. Kan gitu. Karena pemegang saham, kalau tanya pemegang saham, bingung lagi. Iya kan? Iya. Nama lain, kata lain dari pemegang saham itu apa? Ini kan baru istilah ini. Kita tinggal ngulang lagi dari apa yang sudah dijelaskan dari Dr. Hamzah. Direksi. Maksud direksi. Pemegang saham. Kata lain dari saham? Modal. Saham modal. Saya masih ingat pertanyaan Dr. Hamzah tadi. Perseroan dari kata dasar Zero itu apa? Itu bisa selesai. Zero itu adalah uang, surat berharga. Iya. Tentang saham, istilahnya sanksi. Iya. Zero itu ya saham itu. Kalau kita buka misalnya di dalam KUB misalnya itu kan ada 3 pengertian dari kata zero. Salah satunya adalah saham atau andil itu. Makna lain di sana adalah anjing laut atau berang-berang itu juga disebut zero. Tapi dalam konteks ini kan berarti kita bicara tentang perusahaan. Berarti saham di situ, zero di situ dimaksudkan adalah saham. Makanya kan ada pemegang saham. Kata po itu biasanya menunjukkan subjeknya kan, pelakunya, ya kan? Pelapor orang yang melaporkan, pencuri orang yang melakukan pencuri, kan itu penguji orang yang menguji. Pemegang saham berarti orang yang memegang pemegang saham. Kata lain dari pemegang saham adalah tadi kata lain dari saham apa? Maksudnya itu apa yang dulu kata lain dari saham tadi apa? Adalah surat berharga. Perseroan terbatas dari kata zero. Persero. Iya, kan gitu. Saham itu kan zero. Iya. Maka disebut perseroan. Kenapa disebut perseroan? Ya karena perusahaan itu modalnya terdiri dari zero, dari saham-saham. Kan gitu. Iya. Pemegang saham disebut juga persero. Bukan perseroan. Nanti beda lagi kalau perseroan. Kemudian akan ada bentuk badan hukum PT yang dimiliki oleh BUMN itu
biasanya dicantumkan bagaimana itu PT dan persero. Sero itu beda lagi dengan persero, beda juga dengan perseroan. Ya. Kemudian dilakukan kata terbatas. Menurut Nuki, apa yang bisa dijelaskan ke saya dengan kata terbatas itu? Ya, hanya sebatas. Apa terbatas kekayaannya, atau terbatas istri para direkturnya, atau terbatas bidang usahanya? Terbatas pada kekayaan ya kalau. Itu. Jadi kalau mau kekayaan, PT itu nggak bisa. Apa kurang kekayaannya? Nggak bisa. Enggak, bukan kan ini dari modal PT. Nah ya, sekarang kalau ditanya apa yang bisa dijelaskan oleh Nuki kalau saya tanya kata terbatas itu mengacu ke apanya? Sebatas modalnya terbatas. Terbatas pada modalnya saja. Nah, kalau dari istilah dan pengertiannya juga salah, nanti akan salah kita memaknai itu semuanya. Ya kan? Kata terbatas itu kan dia intinya kan menunjuk pada pertanggungjawabannya terbatas. Pertanggungjawaban siapa? Yaitu para pemegang persero. Yang menunjukkan tanggung jawab para persero itu pemegang terbatas itu ada di mana? Pertanggungjawaban persero terbatas. Pemegang saham itu persero itu tanggung jawabnya kan terbatas. Iya. Dia punya kan terbatas. Mungkin tahunya dari mana itu? Tentang semacam itu ada nggak aturannya? Diatur nggak? Di undang-undang PT. Undang-undang PT. Di mana undang-undang PT itu yang menyatakan hal itu kita temukan ketentuannya? Pasal biasanya satu pengertian menyatakan bahwa tanggung jawab pemegang saham itu terbatas. Ini baru bicara tentang PT-nya begitu. Dan dalam bicara tentang PT kan ada asas spirit legal personality. Jadi misalkan dari asas itu kan kekayaan para persero dengan kekayaan perusahaan PT. Makanya muncul itu asas ini tadi. Betul, personality tadi. Itu secara tegas dinyatakan di dalam undang-undang PT. Kan gitu. Makanya disebut perseroan terbatas. Tanggung jawabnya para persero itu terbatas. Terbatas pada apa? Terbatas pada sejumlah modal siapa? Pada saham gitu. Pak Hamzah di PTX itu memiliki 1000 lot. Ya, harga per lembarnya 1000. Ya, punya 1000 lot. Ya. Saya punya 100 lot. Apakah sama tanggung jawab saya dengan tanggung jawab Pak Dr. Hamzah kalau terjadi kerugian terhadap PT yang sama tadi? Beda. Jadi tanggung jawab saya dengan Pak Hamzah kan beda. Nah dengan demikian sampai di mana tanggung jawab para persero dalam PT? Terbatas pada kerugian sama modal siapa? Modal pada seronya tadi. Terbatas pada sejumlah saham yang dimiliki. Jadi nggak bisa aset-aset pribadi itu dijadikan untuk menutupi kerugian, dan itulah makna dari tanggung jawabnya itu terbatas. Meskipun demikian,
kelanjutan dari asas itu kan ada asas apa yang dekat dengan itu. Misalnya, apakah benar-benar saya itu akan terbatas tanggung jawabnya? Bagaimana kalau saya misalnya kan, dengan etika tidak baik, etika buruk, nah, sehingga bisa merugikan perusahaan? Apakah tanggung jawab saya juga terbatas? Tetap terbatas? Tidak. Kan gitu kan? Apakah juga terbatas tanggung jawab sebagai pemegang saham? Kalau PT-nya itu badan hukumnya belum didapat. Iya, belum dapat. Itulah pengecualian dari asas P39 tadi yang disebut dengan doktrin leasing corporate. Nah, mestinya juga jangan dilewatkan kalau bicara PT ini kan mungkin kan bicara tentang tanggung jawab direksi pada perusahaan kita harus tahu bahwa PT itu suatu badan usaha yang berbadan hukum, bukannya apa saja, ya kan? Tanggung jawabnya seperti apa? Ini kan kamu bicara tentang tanggung jawab direksi. Bagaimana dengan tanggung jawab organ PT yang lain? LPS, pemegang saham di mana komisarisnya di mana juga jangan dilupakan. Itulah ya. Kalau sepotong doang kan nggak ada itu. PT hanya bicara direksi aja ya PT kalau gitu. Ya kan? Bahkan organ tertinggi di situ ada yang kita harus tahu di situ tugas kewajibannya kewenangannya apa saja di situ harus dikuasai. Tanggung jawabnya seperti apa, kontrolnya seperti apa juga harus juga untuk organ komisarisnya, kan? Juga harus dipelajari juga. Itu yang itu kita bicara tentang ini kita karena ada jelas hasil PT ya kita harus hasil PT. Ya. Itu ya, jadi jangan dilupakan ya. Kemudian mungkin saya mau mendapatkan penjelasan dari Nuki dari halaman paling akhir naskah tesisnya itu, yaitu bagian saran, ya kan? Saran itu kan berarti ya tidak wajib, tapi kalau kita bisa memberikan saran itu kontribusi kita dari penelitian, ya kan? Adanya saran berarti ada sesuatu yang kurang menurut Nuki, kan gitu kan? Ada yang kurang pas, ada yang bisa dimaksimalkan, ada kendala, hambatan, ada kekurangan dan sebagainya. Kan itu kan? Sehingga disarankan agar hal-hal semacam itu bisa dihilangkan atau dihindari. Agar lebih baik lagi kan gitu ya. Nah, coba dijelaskan ke saya nanti saran yang pertama bahwa sebaiknya penyidik pegawai negeri sipil pada kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak wilayah Bengkulu dan Lampung memprioritaskan upaya kontinum bimbingan dalam penyelesaian tanggung jawab wajib pajak atas pajak berhutang. Itu kan juga sudah disinggung, ya kan? Jadi Rona maupun Prof. Wahyu, ya. Nah, coba dijelaskan sana. Saran yang bagus ini, yang mungkin sampaikan ini, alasannya kenapa? Ada apa memangnya? Apa selama ini PPNS diambil Dijen Pajak itu tidak memprioritaskan upaya ekonomi. Gimana coba? Kalau dalam penelitian ini, kenapa saya lebih memprioritaskan asas manajemen remedium? Karena ruangnya ada, tapi tidak dilakukan. Ini masalah tanggung jawab keperdataan juga dari direksi tersebut yang sudah beralih ke kurator. Artinya begini, ketika utang pajak ada, timbul utang pajak, diperiksa, ada di undang-undang pajak juga boleh berhenti dengan asal otonom remedium itu, berhentinya itu kaitannya dengan pembayaran denda. Dan pembayaran denda kaitannya dengan kemampuan pembayarannya. Nah, ketika dia dipilot, dia bilang hartanya ada, kenapa itu tidak dilakukan untuk pengembalian? Dan untuk bisa berhenti perkaranya, karena dia sudah tidak cakap, sudah beralih ke kurator gitu. Secara hukumnya sudah beralih itu tanggung jawabnya. Kenapa itu tidak dilakukan? Bukan hanya
itu apa maksudnya uang negara juga udah bisa kembali loh, kewajiban tanggung jawab perdata orang ini udah bisa selesai loh gitu. Nah, dengan dia tidak menjalankan memprioritaskan itu remedium ini, lebih cenderung kayak persangkutan objek, kalau ini bersalah harus dipidana diteruskan, kesempatan itu hilang, memperoleh pembayaran kewajiban si PT ini hilang gitu. Oke, jadi kembali ke pertanyaan yang sebelumnya itu, menurutmu itu konsepnya apa, konsep dari atau pengertiannya lah gitu kan, dari remedium secara singkat apa? Ultimum remedium asas yang lebih memprioritaskan penyelesaian secara administratif dulu dengan denda, baru nanti kalau memang tidak bisa baru pidana jalan terakhir. Jadi kalau kita bicara remedium itu kita masuk ke bidang hukum administrasinya secara administratif. Cuma tanggung jawabnya ada perdata yang mengenai uangnya loh, kerugiannya dulu. Kalau kita bicara tentang istilah ultimum remedium, itu kita masuk ke bidang hukum apa yang lebih kental dengan istilah ultimum remedium? Ultimum itu apa? Remedium itu apa? Nah, itulah makanya dia jangan sampai ini kan apalagi nukil kan sudah ya kan? Iya. Itu nggak bisa kan? Mungkin setiap menit, bisa setiap detik barangkali, atau dalam setiap bulan mungkin sering kita ucapkan. Jadi jangan sampai kita nggak ngerti maknanya itu apa, kapan digunakan, ya kan? Kapan enggak setelah itu kita sampaikan, itu harus pasti ya, jelas gitu ya. Sehingga kalau ditanya tentang hal ini juga bisa menjelaskan secara lebih komprehensif lagi ya. Itu. Nah, kemudian yang kedua ini, selanjutnya ada baiknya pemerintah membuat peraturan pemerintah tentang pelaksanaan hak kreditor konsumen dalam menagih pajak piutang wajib pajak yang dinyatakan baik. Kenapa saran ini muncul? Ini ada apa? Jelaskan Pak. Baik, karena yang saya temukan dari penelitian saya baik di undang-undang pajak atau KUP, undang-undang PAED atau undang-undang PT, saya melihat boleh udah beralih ke kurator tanggung jawabnya ini. Tapi cara melaksanakan ini nggak ada aturan bawahnya. Padahal sebenarnya itu nggak bisa, harta PAED itu pun di undang-undang PAED nggak boleh dijual dulu kalau dibereskan utang pajaknya, harusnya di undang-undang diamanatkan dulu. Itu dibuat sebuah peraturan pemerintah itu. Enggak, kalau untuk peraturan pemerintah, kalau gini, maksudnya di undang-undang disebutkan harta itu yang udah dipilot itu bayar utang pajaknya dulu. Nah, hanya seperti itu, dan tanggung jawab ketika udah pilot beralih ke kurator. Di undang-undang pajak itu pilot juga seperti itu, kurator harus menjalankan ini udah. Tapi untuk pelaksanaan di bawahnya ini juknisnya ini yang tidak diatur secara khusus. Lebih cenderung juknis ini diatur kalau mereka menjalankan membayar administrasi, saksi menggunakan hasil ultimum remedium harus bayar 150% dan sebagainya. Tapi ketika secara eksplisit lagi ketika pilot udah berada di operator, nah juknisnya ini yang nggak saya temukan. Jadi istilah yang digunakan yang tepat apa? Harus dibuat peraturan pemerintah atau juknisnya? Ini kan saya baca di cara itu kan peraturan pemerintah, tapi dijawab dengan juknisnya. Apakah sama? Ini bukan juknis dengan peraturan pemerintah? Beda sih. Dia kalau juknis itu lebih cenderung ke peraturan menteri yang membidang. Nah, makanya itu ya kan saya ulang, saran itu kan bagus. Kenapa kok bagus? Karena kita bisa memberikan perbaikan ke depannya. Cuma saran itu kan harus konkret, kuantitatif. Ya, sarannya itu konkretnya tentang apa? Oh, ini Bapak tentang mungkin kalau di tempat kalau dibuat mungkin peraturan menteri itu kan jangan gede, karena beda kan? Beda, ya benar-benar. Apa tidak perlu bisa tulis gitu kan? Jadi harus konkret. Kemudian ditujukan kepada siapa, instansi siapa, itu juga harus jelas. Ya. Jadi harus jelas, konkret,
dan jelas harus nyambung dengan apa yang kita bahas. Ini kadang-kadang itu ada, ya kan? Mahasiswa itu caranya bagus, setelah ditanya, loh kamu bisa menjalankan sebagus ini, kenapa? Ternyata dia nggak bisa menjelaskan. Karena apa? Karena yang dia teliti dengan caranya itu nggak nyambung. Nah, itu yang nggak benar, kan gitu kan? Kan harus logis dan sistematis, gitu kan? Artinya yang masuk akal dan bisa dikaitkan, nyambung, runtun antara apa yang dipermasalahkan dengan data yang dia dapatkan, dengan pembahasannya sampai kepada kesimpulan dan caranya, ya. Kan gitu. Kalau memang tepatnya untuk rugi, hal-hal yang bersifat teknis tadi cukup diatur dengan peraturan itu, ya kan beda kan, memang kan banyak antara peraturan kita dan peraturan itu. Atau mungkin berbeda lagi ya, semua silakan. Itu kan tergantung dari analisis Nuki, kan gitu. Nah di sini kita hanya mau menempatkan yang pas itu seperti apa. Yang tahu persis kan Nuki, karena yang memiliki Nuki, kan gitu. Nah itu ya. Yang penting kita itu bisa menangkap alurnya sudah benar, penampilannya nyambung, kan gitu. Alasannya juga tepat, kan gitu. Ya. Ini yang kadang-kadang banyak dilupakan. Ya. Jadi harus sesuai dengan apa yang kita temukan di lapangan. Ya. Nah, jadi saya rasa itu ya, ya. Kemudian memang saya temukan ini penulisannya nanti dicek lagi. Kemarin Nuki pas ketemu saya itu, Nuki sendiri yang nanya, Pak, ini nama Nuki itu dicetak miring, atau kan sudah begitu. Nuki sudah tandai ini, sudah dicoret sendiri. Tapi ternyata sampai diterima juga masih. tidak bisa, kelihatannya masih ada di situ. Daftar isi juga, tapi udah saya perbaiki Pak. Iya, daftar isi juga masih sama. Minta tolong nggak bisa itu. Ya. Kalau kamu sibuk, ya kan kamu nggak bisa, namanya kan orang beda-beda kan. Iya. Masalah teknik penulisan itu nggak semuanya mampu gimana. Ya. Kamu bisa minta tolong, adik-adik tingkat atau siapa yang menggunakan pasti bisa. Ya, tolong rapiin, daftar isinya, itu bisa. Ya. Gitu kan. Nah kemudian yang saya baca itu tadi, direktur paskanya itu kan direktur yang lama yang tanda ini. Ya. Tadi kan Prof. Bayu sudah menyebutkan pertama kali tadi ya. Itu direktur paskanya itu ya. Ya. Dan hal lain yang kita tandai juga nanti kami cek ya. Nah sebelum dinyatakan bayar CK, ini sebaiknya dibaca lagi. Ini tolong kalau tidak siap, tidak sempat, atau memang nggak bisa orang lain banyak. Siap. Minta tolong mesti dibaca itu kan mungkin sejam 2 jam selesai semua udah rapi. Gitu ya. Saya nanti kalau dibaca kan gimana misalnya substansinya bagus begini, kok misalnya ini kan saya. Iya. Ya. Dibaca dari saya ya, iya. Siap. Ini Pak Bayu, maaf ini saya sudah selesai, cuma Pak Dr. Pakih belum tadi saya tanyakan ke Mas Robin, belum selesai acaranya ya. Di fakultas. Ya kita skor saja. Siap. Ya, jadi ya, skor saja. Jadi di skor nanti Mas Robin, ini kita semuanya sudah uji ya. Siap. Pakih ya. Ya, terima kasih ya. Siap. Itu ya Pak ya. Oke, kalau gitu. Saudara Nuki, ya. ujian saudara kita skor menunggu nilai dari Pak Dr. Fakih. Iya, siap. Ya, demikian. Siap, Prof. Oke. Ujian kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya nunggu ya. Yang ini Pak, saya terima. Yang penting kan.
di apa informasi dengan sosial ya. Kali ini baca belum pakai tapi begini karena lagi ada tamu dari SPI. Tapi udah tanyain belum selesai katanya. Langsung bacanya. Ya. Berapa? Tinggal Pak ini. Pak Pakih. Hasilnya kalau tidak mengejar. Rendang. Banyak yang bisa kita banyak sendiri. Ya. Jadi tinggal Pak Pakih.
Wow.